Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya senang kita bisa kembali ada bersama-sama berkumpul di Wadah Women of Love ini. Saya percaya mungkin hari-hari ini kita sedang tidak ada dalam kondisi yang fit atau mungkin kita sedang capek, sedang lelah. Tapi percaya firman Tuhan katakan bahwa ketika kita menanti-nantikan Dia akan berikan kita kekuatan yang baru. Amin saudara. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini sebagai pengingat bahwa Tuhan yang berikan kita kekuatan, Dia adalah Allah yang hidup. Amin saudara. Pujian ini katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Sama-sama yuk dengan imanmu kita angkat suara kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sekali lagi katakan sama-sama, katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, amin, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu apa saudara? Yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk sekali lagi saudara, bagi saudara yang mungkin merasa lelah, capek, tapi ingat saudara, ingat pujian dikatakan jangan lelah, amin, bekerja di ladangnya Tuhan. Katakan Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, selalu cukupkan kami Tuhan, mencukupkan atas segalanya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini hanya Engkaulah yang kami puja Tuhan Yesus. Kami sembah. Karena kami tahu Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang setia. Yang tak pernah tinggalkan setiap kami. Karena itu Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak untuk kami sembah. Karena Engkau Bapa yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah Engkau. Yes. Yuk sama-sama naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Pujian syukurmu, mazmur tentang kebaikan Tuhan. Karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami sembah. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yes, katakan Yesus kami puji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh berdiri di tengah setiap kami hari ini Tuhan. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu.
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sing unto the Lord, oh Jesus, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, sama-sama bertepuk tangan, Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Angkat dua tanganmu dan katakan, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Forevermore, Jesus, forevermore. Sing it one more time. Forevermore. Tepuk tangan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Forever, Lord. The glory, all the honor is unto you, Lord. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus. Oh yes. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang mulia Tuhan. Kau Allah yang hidup. Karena itu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu kami percaya dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya karena firman-Mu pasti dan akan digenapi dalam hidup kami. Kami pegang itu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
tiada pernah berubah. Katakan sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu, ku dapat di dalammu. Yes, Lord. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari dengan iman-Mu, saudara, angkat suara, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kekuatan di hidupku, dapatkah di dalam Yesus, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang, sekali lagi, mustahil banget. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Nyanyikan dengan rasa percaya, saudara. Ku dapat di dalam-Mu. Kau yang meneguhkan setiap hati kami, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi. Amin, katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara sendiri kata, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman. Mungkin saudara sedang ada dalam ketidakpastian dalam hidup ini, tapi ingat, percaya, karena Tuhan selalu menggenapi janji-janji-Nya. Karena firman Tuhan iya dan amin. Tiada pernah. Sekali lagi kata, sebab aku percaya, amin. Bukan karena melihat, namun karena firman yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kami angkatan kami, tanda kami berserat Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tak pernah berubah Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun tak melihat, kami percaya rencana-Mu tidak
tak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah gagal. Rencanamu indah, rencanamu indah dalam hidupku. Rencanamu indah Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saya mempersilakan kepada Ibu Natalia untuk berdoa syafaat. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan meskipun kami tidak melihat. Oleh sebab itu kami anak-anak-Mu Tuhan, saat ini kami hadir kembali Tuhan di wadah ini Tuhan, di wadah Women of Love ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di dalam sini bersama dengan kami. Kau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Di luar negeri, di luar kota, di kantor ataupun di sekolah, mungkin ada yang di perjalanan Tuhan. Kami tahu Kau ada dimanapun kami berada. Dan Kau sanggup Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil di dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya. Sebab firman-Mu berkata, tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami terus sukacita Tuhan. Kami terus bersemangat datang kepada hadirat-Mu Tuhan. Mendekat di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Supaya nama-Mu semakin besar di dalam kehidupan kami. Sehingga pergumulan dan permasalahan kami semakin kecil. Sebab Kau begitu besar, Kau begitu dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk wadah hari ini Tuhan. Women of Love Tuhan menjadi berkat buat banyak wanita maupun suami-suami Tuhan yang ikut join di dalam Zoom hari ini Tuhan, diberkati. Kami percaya kami tidak akan sia-sia Tuhan. Perkumpulan kami dan bersekutu dengan Engkau tidak akan sia-sia Tuhan. Akan mendatangkan kekuatan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan jalan keluar, mendatangkan pemulihan buat banyak keluarga yang di tengah-tengah kehancuran dan pergumulan Tuhan yang pulihkan. Kami percaya Tuhan juga untuk teman kami yang sakit Tuhan. Untuk Popo Suparni Tuhan Yesus yang ada di ICU habis selesai bedah otak Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan pemulihan supaya dia boleh cepat keluar dari ICU dan semakin hari semakin pulih Tuhan. Ibu Yuliana Tuhan, omanya Alvaro Tuhan, kami percaya Tuhan akan sembuhkan orang tua ini Tuhan. Tuhan akan menjamah dia di kamar ICU saat ini Tuhan. Sehingga pemulihan terjadi Tuhan di tengah-tengah kesepiannya, kesendiriannya Tuhan. Biar Kau yang jamah Tuhan, Kau pulihkan dia Tuhan. Kau berikan penghiburan biar Roh Kudus yang terus berbicara di dalam hatinya. Menenangkan hati, memberikan damai sejahtera, sukacita, dan pengenalan akan Tuhan secara pribadi Tuhan. Kau jiwa ini, Kau sudah memberkati jiwa ini, bahkan Kau akan menyelamatkan dia terus Tuhan, supaya dia terus kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman kami Ibu Santi Tuhan, Ibu Tina Rohani Tuhan, biar kiranya Tuhan juga sembuhkan dia dari sakit kanker rahim Tuhan. Tuhan tolong ibu ini Tuhan yang sudah berkali-kali kemo Tuhan. Tapi Tuhan kami percaya Tuhan, dia selalu berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Tolong sembuhkan teman kami ini Tuhan juga dimanapun dia berada saat ini di kamarnya Tuhan. Biar tangan Tuhan menjamah dengan kuasa Tuhan yang sempurna. Sehingga terjadi pemulihan di dalam tubuhnya Tuhan. Sehingga Ibu Tina boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Penghiburan kekuatan Tuhan berikan buat Ibu Tina. Sehingga dia menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita dan semangat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan untuk semua wanita-wanita-Mu yang bergabung maupun suami-suami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menjamah setiap daripada kami Tuhan. Yang sedang lemah, letih dan lesu Tuhan, yang sedang capek Tuhan di dalam hati dan jiwanya Tuhan. Kuatkan Tuhan. Setiap wanita yang datang Tuhan maupun suami-suami Tuhan, kuatkan Tuhan. Tuhan berikan pemulihan semangat yang baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami teguh berdiri Tuhan di tengah-tengah pergumulan setiap daripada kami Tuhan. Bersama dengan Engkau. Sebab Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan terus untuk hamba-Mu hari ini Tuhan yang membawakan firman-Mu. Pak Stefanus Tuhan, biar kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu saja dan kebenaran-Mu yang disampaikan Tuhan. Sehingga kami semua diberkati Tuhan hari ini dengan penuh kekuatan dan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua device dan alat-alat internet, wifi apapun Tuhan. Di perjalanan dimanapun kami berada Tuhan, tolong berikan kelancaran supaya kami semua Tuhan dapat menerima 100% firman Tuhan. Sehingga tertanam dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau selalu berikan terbaik dan kami selalu jadi anak kesayangan Tuhan yang tidak pernah Tuhan tinggalkan. Bahkan sehelai rambut kami
jatuh ke tanah. Tuhan tahu terlebih lagi kehidupan kami. Dan tidak dengan secara kebetulan setiap wanita-wanitamu dipertemukan dengan pasangan hidup, dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan menantu, dengan mertua, semuanya tidak secara kebetulan. Kami percaya Tuhan sudah pilihkan yang terbaik buat kami, biar kami terus teguh berdiri di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Membangun keluarga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, membawa kebaikan nama Tuhan di banyak orang, Tuhan, menjadi berkat buat banyak lagi Tuhan, jiwa-jiwa yang menanti untuk dituai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga gembala kami ke dalam tangan-Mu untuk Pak Tim dan Ibu Evelyn, biar terus menjadi berkat, menjadi saluran Tuhan, berkat untuk menguatkan setiap daripada kami domba-domba-Mu yang haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang selalu menolong kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami alaskan doa kami. Haleluya. Kita semua katakan amin. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, amin, yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya, amin. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Muda Stefanus Yordan. Haleluya. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Saya boleh melayani saudara semua. Namun sebelum masuk firman Tuhan, saya mau ajak kita angkat sebuah pujian, saudara. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Angkat iman kita, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terakhir katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Amin. Senang rasanya saya boleh membagikan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya mungkin saya sedikit memperkenalkan diri, karena ini kali pertama saya boleh melayani di ibadah wanita yang ada pada siang hari ini.
Nama saya Stefanus Yordan dan saya sudah dianugerahi 1 orang istri dan 3 orang anak, saudara ya. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dan saya sudah menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu dari tahun 2011 di GBI Sukawarna di bawah Rayon 2, di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dan mungkin itu sedikit tentang saya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar, saudara, biar mengalir saja ya. Saya percaya biar firman Tuhan yang mengajar, menegur, mengingatkan kita semua. Dan izinkan saya juga akan dibantu dengan PowerPoint, mungkin kalau boleh dibantu. Baik. Hari ini saya akan membahas satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah pencarian akan kepuasan. Pencarian akan kepuasan. Saudara, sadar atau tidak sadar, setiap kita yang tinggal di muka bumi ini, pasti kita mencari yang namanya sebuah kepuasan. Bermacam-macam tentu bentuknya. Ada orang yang merasa puas saat dia sudah mencapai achievement tertentu, pencapaian-pencapaian tertentu. Ada orang yang merasa puas saat dia mencapai atau bisa membeli barang-barang yang memang dia idamkan. Ada orang juga yang merasa puas saat apa yang kosong dalam dirinya itu diisi. Tapi intinya saudara, waktu yang kosong di dalam diri setiap kita itu diisi, maka disitulah sebetulnya kepuasan itu kita dapatkan. Namun pertanyaan berikutnya, banyak kali kita nggak sadar, banyak kali kita bahkan juga nggak paham apa sebetulnya kepuasan yang kita butuhkan. Nah, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan dari seorang perempuan yang berasal dari kota Samaria pada zaman Tuhan Yesus. Di mana pada saat itu, waktu wanita ini ketemu Yesus, ternyata Yesus mengisi segala kekosongan yang ada di dalam diri perempuan ini. Sehingga wanita ini terpuaskan dari segala pencarian akan kehidupan dia. Mari kita langsung lihat firman Tuhan pada Yohanes pasal 4, saudara. Ya, oke. Nah, saudara, sebelum masuk ke firman Tuhan, saya mau bacakan sedikit survei, saudara ya. Ini ada sedikit survei di luar dari bahan materi saya. Ini adalah survei, tentunya survei sekuler, saudara ya, bukan survei rohani. Nanti saudara coba dengarkan, simak, dan kira-kira mana yang cocok gitu ya. Apakah benar nggak surveinya gitu ya. Ada sebuah survei di mana ada 15 hal yang diinginkan oleh wanita. 15 hal yang diinginkan oleh wanita. Yang pertama, wanita ingin didengarkan dengan seksama. Yang kedua, wanita ingin diingat tentang hal-hal kecil dari dirinya. Yang ketiga, wanita ingin diperlakukan spesial. Tentu ya, semua juga pengen diperlakukan spesial ya. Yang keempat, wanita ingin memiliki pria yang gentleman gitu ya. Bukain pintu kendaraannya gitu ya. Kalau hujan dia buka jaketnya, dia payungin pasangannya gitu ya. Wah, very gentleman begitu. Juga wanita rindu untuk punya seorang pria yang tahu saat dirinya alami stres gitu ya. Nggak usah ditanya, tapi si pasangannya nih tahu, oh dia lagi stres gitu ya. Dia tahu bagaimana harus treat si pasangannya itu gitu ya. Dan yang keenam dikatakan wanita ingin supaya punya laki-laki yang mengerjakan apa yang diminta oleh perempuan gitu ya. Yang ketujuh, wanita ingin punya laki-laki atau suami, pasangan yang melakukan sesuatu tanpa ia harus minta. Jadi pria-pria yang ini berinisiatif gitu ya. Inisiatif ngasih uang makan, jajan gitu ya. Inisiatif ngasih barang-barang yang mungkin diidam-idamkan, inisiatif ngajak makan malam romantis begitu ya. Wah, rasanya idaman para wanita. Dan wanita yang ke-8 dikatakan ingin juga punya pasangan yang sering menanyakan apa kebutuhan. Jadi sering ditanya kebutuhannya, kamu butuh apa gitu ya. Seneng gitu katanya ya. Juga wanita ingin bahwa punya pasangan yang menyadari setiap ada perubahan-perubahan kecil dari dirinya. Waduh, rambutnya baru ya, baru digunting ya 2 cm. Dia tahu gitu ya. Jadi hal kecil aja tahu.
Wanita itu rindu atau ingin punya pasangan yang sering memperhatikan dirinya di tempat umum. Jadi bukan cuman waktu di rumah gitu ya, tetapi di tempat umum pun suami-suami ini menunjukkan perhatiannya gitu ya, menggandeng tangannya, merangkul pinggangnya, merangkul bahunya begitu. Wanita ingin untuk punya laki-laki yang sadar untuk memperkenalkan dirinya pada teman-teman suaminya. Jadi nggak dicuekin gitu ya. Ini kenalin istri saya, ini kenalin istri saya yang terbaik, begitu kan, senang. Wanita juga ingin punya laki-laki yang sering memuji penampilannya. Wah, hari ini kamu cantik sekali, gitu ya. Hari ini kamu beda banget. Dan ke-13 dikatakan wanita ingin punya laki-laki yang sering memuji kepribadiannya. Wah, kamu ini bukan cuma bisa berpenampilan baik, tetapi kamu juga punya pribadi yang baik. Senang gitu dipuji begitu ya. Dan wanita ingin punya pasangan yang sering bersikap baik pada teman-teman wanitanya. Jadi si perempuan ini, si pasangannya atau istri-istri ini punya teman-teman perempuan gitu ya. Nah si pasangannya atau suaminya itu tahu bersikap gitu ya. Untuk memperhatikan bersikap baik juga sama teman-teman si istrinya. Dan yang ke-15 dikatakan wanita ingin punya laki-laki yang selalu mencoba untuk memahami dirinya. Gitu ya. Sekalipun mungkin para wanita waktu itu sedang tidak ngerti juga tentang dirinya. Kenapa marah-marah, kenapa cepat emosi. Tetapi dia rindu gitu ya, punya laki-laki yang sering mencoba memahami dirinya. Betul nggak saudara ya? Mungkin betul ya, banyak ya. Nah, tapi saudara juga perlu tahu saudara ya. Nah, saudara yang mungkin sudah menikah, saudara punya pasangan. Nah, saudara juga perlu tahu ada 10 hal yang diinginkan oleh laki-laki dari istrinya atau dari pasangannya. Saudara ya. Saudara boleh catat ini ya, ini penting saudara ya. 10 hal yang diinginkan laki-laki. Yang pertama adalah laki-laki itu pengen dipuaskan dalam hubungan intim, juga dalam komunikasi intim. Ini tentu yang sudah menikah saudara ya. Yang kedua, laki-laki butuh teman rekreasi. Maksudnya adalah punya istri yang senang nemenin suaminya dengan hobinya. Suaminya senang mancing, ditemenin gitu ya. Suaminya senang bersepeda, ditemenin. Suaminya senang apa, ditemenin gitu ya dengan hobinya. Dan suami-suami itu ingin punya istri yang menarik dalam penampilan. Jadi tipsnya adalah mari berdandan gitu ya. Berdandanlah sedikit, jangan istilahnya apa ya kalau bahasa saya tuh jangan lancai saudara ya gitu ya. Lancai itu apa ya? Jangan kumel gitu ya. Jadi berdandanlah sedikit sekalipun di rumah ya, pakai lip and stick gitu ya, lipstick saudara ya, itu bahasa zaman dulu lip and stick. Menariklah begitu ya, bukan yang menor-menor saudara, tetapi yang menarik begitu ya, menarik gitu ya, berdandan. Laki-laki atau pria suami itu seneng ya, ingin punya istri yang menjadi ibu rumah tangga yang berkomitmen, jadi bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Sebelum suaminya bangun, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Pokoknya ibu rumah tangga banget gitu ya. Seorang laki-laki atau suami senang untuk dikagumi dan dipuji. Nah, saudara, jadi kali-kali ibu-ibu puji suaminya, kagumi prestasinya. Waduh, papi ini luar biasa ya. Dipromosi, papi ini udah sejauh ini, bisa bekerja dengan baik. Nah, dipuji gitu ya. Waduh, papi ini ganteng gitu ya. Dipuji, karena survei juga membuktikan kalau hatinya suami dapat, itu dompetnya juga dapat, saudara. Haleluya, saudara ya. Dan yang keenam dikatakan seorang pria atau suami senang punya wanita yang bijak. Maksudnya bijak adalah wanita yang bertutur kata dengan lemah lembut. Tidak marah-marah, tidak maki-maki. Sini lu botak, botak sini lu. Nah, itu kasar, saudara ya. Yang senangnya punya yang laki-laki wanita yang manggilnya tuh halus begitu ya. Bijak dan berkata-kata. Aduh, papi baik sini, papi ganteng sini gitu. Itu adem saudara gitu ya. Seorang suami juga senang punya wanita yang humoris gitu ya. Bercanda dengan suami. Boleh juga ini saudara jadi tips baca di Google itu banyak saudara ya. Humor-humor sederhana gitu itu bisa dipelajari yang mungkin bisa disematkan dalam pembicaraan sehari-hari. Membuat para wanita di tempat ini menjadi tampak rileks, humoris begitu, saudara ya. Juga seorang suami senang punya istri yang smart. Artinya jangan pernah berhenti belajar. Karena suami mungkin yang suaminya kerja aktif dalam pekerjaan, itu kan dia akan ketemu banyak orang.
dia akan semakin hari belajar banyak hal, dia akan semakin pintar. Nah, kalau para ibu apalagi yang tidak wanita karir gitu, yang banyaknya diam di rumah ngurus anak, taunya cuman kebutuhan anak dan rumah tangga, kalau tidak belajar, tidak membuka pengetahuan, wawasan, nanti akhirnya tertinggal. Suaminya mungkin bisa ngomong hal-hal yang terbaru, terkini, istrinya bengong, nggak tahu apa-apa. Nah, ini baik saudara ya, untuk menjadi tips, biarlah para wanita tempat ini menjadi wanita yang smart, jangan pernah berhenti untuk belajar. Juga laki-laki rindu punya wanita atau istri yang bisa dipercaya, ya, berusaha untuk jujur setiap saat gitu ya. Dan yang 10 juga laki-laki ingin punya istri atau wanita yang jujur, dalam arti berani terbuka apa adanya sama sang suami. Tidak ditutup-tutupi, begitu ya. Belajar berkomunikasi, belajar untuk mengatakan, belajar untuk menyatakan, dan komunikasi saya kira ini perlu dibangun. Baik saudara, itu sedikit survei dan sedikit tips and trick buat para wanita Allah di tempat ini. Kita akan masuk langsung di dalam topik ini. Apa hubungannya survei tadi dengan korelasi dengan Yohanes pasal 4 ini? Saudara, waktu itu Tuhan Yesus lelah sekali dalam perjalanan, singgah di sebuah kota di Samaria, di mana Tuhan Yesus duduk di dekat sebuah sumur, dan murid-muridnya pergi mencari makan siang buat Tuhan Yesus. Jadi tinggallah Tuhan Yesus seorang diri. Dan tidak lama ada seorang wanita, ya, seorang wanita Samaria ini datang siang-siang mau nimba air. Nah, begini kisahnya saudara ya. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Kenapa dikatakan sumur Yakub? Karena Yakub yang menggalinya, karena itu diklaim adalah Yakub sebagai bapa leluhur yang dengan susah payah gitu ya, membuat sumur itu. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Jadi ini siang bolong saudara ya. Nah, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Saudara, perempuan yang normal itu nimba air kalau nggak pagi sore. Jadi kalau siang bolong ada perempuan nimba air, ini pasti perempuannya lagi menghindari ketemu orang gitu ya. Entah punya masalah, entah apa, tapi wanita ini jelas menghindari ketemu kumpulan para wanita yang lain. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah saudara, kata minum dalam bahasa Yunani punya pengertian sebetulnya bukan cuma minum dalam arti fisik, ya, minum air begitu ya. Tetapi secara metafora, kata minum juga itu punya arti adalah pengertian untuk menerima ke dalam jiwa apa yang berfungsi untuk menyegarkan, menguatkan jiwanya, memeliharanya untuk hidup kekal. Jadi kata minum yang Yesus lontarkan itu punya bisa jadi dua arti. Bisa menjadi arti sesungguhnya yaitu haus, atau arti yang kedua, di mana di sana tiba-tiba Yesus melontarkan sebuah percakapan, melontarkan sebuah materi topik percakapan tentang bagaimana orang menerima sesuatu yang menyegarkan jiwanya dan memelihara hidupnya untuk hidup kekal. Dan boleh selanjutnya, slide berikutnya. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, wanita itu menjadi tertarik karena makna minum itu punya dua arti gitu ya. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum? Nah, perempuan ini ngetes gitu ya. Minumnya ini minum yang mana? Apakah minum yang pertama yaitu haus gitu ya? Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung di sana dijelaskan oleh Alkitab sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, kita perlu pahami, pada saat terjadi konflik besar pada zaman setelah anak dari Salomo, jadi setelah pemerintahan Raja Salomo, anaknya bernama Rehabeam, itu konflik Israel pecah. Jadi Israel yang tadinya bersatu dari zaman Daud, Salomo, itu zaman Rehabeam itu pecah. Maka muncullah dua pemimpin. Pemimpin pertama adalah Raja Rehabeam, dia menguasai Yerusalem dan sekitarnya, itu untuk wilayah Yehuda dan Benyamin. Tetapi yang lainnya, suku Israel yang lainnya, itu berpihak kepada orang-orang Israel suku-suku lainnya. Dan mereka mulai mendirikan kota, ibu kota yaitu Samaria. Dan mereka juga membuat sebuah mesbah di sana, ya dipimpin oleh rajanya bernama Yerobeam. Yerobeam ini dulunya mantan mandor zaman Salomo, saudara. Dibuang karena mau bikin pemberontakan. Tahu Salomo meninggal, dia balik lagi, mau bikin lagi pemberontakan dan berhasil. Singkat cerita, Yerobeam akhirnya membawa sebagian besar bangsa Israel untuk ikut sama dia, dan Yerobeam menjadi raja.
Dan apa yang terjadi? Yerobeam membuat penyembahan kepada Allah itu bukan Yerusalem. Karena kalau Yerusalem menjadi pusat penyembahan, maka mau tidak mau semua orang Israel yang ada di wilayah Samaria, setahun sekali itu harus ke Yerusalem. Untuk menghindari mereka pulang ke Yerusalem, Yerobeam bikin tempat baru di Samaria yang bernama Gunung Gerizim. Dan di Gunung Gerizim itulah Yerobeam membuat mezbah juga. Maka sejak saat itu, dipercayalah bahwa Gunung Gerizim juga adalah tempat pemujaan atau tempat penyembahan kepada Allah Israel. Nah, jadi konflik itu sudah terjadi bertahun-tahun dan orang Samaria itu identik dengan orang Israel buangan. Orang Israel campuran, bukan lagi ras murni. Nah, ini yang terjadi. Jadi waktu perempuan ini bilang begini, masa nggak salah orang Yahudi murni minta sama orang campuran kayak saya yang adalah orang terbuang? Lihat, dari cara bicaranya pun sebetulnya wanita ini hatinya nggak beres, gambar dirinya sudah rusak. Karena kalau orang gambar dirinya baik, diminta minum, dia akan tinggal mau kasih atau tidak kasih. Dia tidak perlu kasih embel-embel kalimat seperti ini. Masa kamu minta minum kepadaku seorang Samaria? Ini kan sudah memasukkan konflik di dalam percakapan. Nah, lihat apa jawab Yesus. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Nah, ini minum lagi muncul, saudara ya. Jadi bisa dua arti lagi di sini, haus atau sesuatu yang memang kamu butuhkan untuk menyegarkan jiwamu. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, Yesus tiba-tiba mengarahkan kepada makna konotasi dari air minum, bukan bicara air yang dapat memuaskan dahaga, tetapi bicara mengenai air rohani yang dapat menyegarkan jiwa untuk kebutuhan kehidupan kekal. Nah, lanjutkan saudara ya, ayat berikutnya. Boleh next slide. Kata perempuan itu kepadanya, wanita ini masih ngetes sekali lagi, Tuhan, engkau tidak punya timba. Ini bicara mengenai air yang sesungguhnya. Dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau bisa memperoleh air hidup itu? Wanita ini masih ngetes. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Perhatikan, kalimat ini jelas menyatakan bahwa Yakub adalah satu sosok figur yang jelas-jelas diakui oleh orang Israel yang ada di Samaria maupun orang Israel yang ada di tanah Yehuda. Yang dimaksudkan dari kalimat ini jelas bahwa perempuan ini bilang begini, tahu nggak bahwa sumur ini diperoleh oleh Yakub melalui kasih karunia Tuhan. Tangan Tuhan menyertai dia. Apakah engkau lebih besar dari Yakub yang memberikan sumur ini? Artinya berkat ini yang sudah maksimal, yang nggak mungkin ada orang lain lagi yang bisa bikin. Karena Yakub ini adalah bapaknya orang Israel. Pertanyaan berikutnya muncul. Apakah engkau lebih besar? Siapa engkau sampai engkau bisa kasih air hidup? Siapa engkau sampai engkau seolah-olah bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik dari air yang ada di tempat ini? Nah, saudara ya, lanjutkan lagi. Pewahyuan demi pewahyuan biar Tuhan singkapkan ayat demi ayat. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, semakin jelas Yesus berkata, ini bukan cuma bicara air minum. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan kalimat ini jelas, Yesus sudah semakin jelas. Yesus bicara bukan air minum, tetapi air yang dapat memuaskan dahaga kekosongan yang ada di dalam jiwa. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, perempuan ini langsung tertarik. Berikanlah aku air itu. Air ini jelas wanita ini bukan lagi bicara air sumur, saudara ya. Tetapi ini bicara mengenai air hidup. Berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, wanita ini begitu tertarik waktu Yesus bicara mengenai air lain. Wanita ini rindu karena dia tahu ada yang kosong yang rindu untuk dipuaskan. Mari kita lihat lagi ayat berikutnya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Saudara, ini kalimat sangat tidak enak. Kalimat ini menyentuh langsung ke dalam lubuk hati perempuan itu.
dan perempuan itu tertusuk amat dalam. Saudara, hal yang kita sembunyikan rapat-rapat karena kita anggap itu adalah aib. Lalu tiba-tiba ada orang entah berantah dari mana bisa tahu tentang aib kita. Dan tiba-tiba dia langsung tembak melalui topik pembicaraan yang menyakitkan. Itu tentu sangat sensitif, sangat sensitif untuk kita. Wanita ini masih berusaha untuk netral. Wanita ini berkata begini, dia berpikir Yesus nggak tahu kan? Karena dia berpikir Yesus hanya orang biasa. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Yesus lanjutkan lagi, sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini langsung straight to the point. Saudara, hal yang kita sembunyikan rapat-rapat, tiba-tiba ada orang bongkar. Itu seperti luka borok yang begitu dalam, yang kita berusaha tutupi dan belum sembuh lukanya. Tiba-tiba ada orang mau sentuh. Itu kita pasti sensitif sekali, kita akan refleks, kita akan self-defense. Kita akan mempertahankan diri kita. Jangan pegang, sakit. Dan ini pun terjadi pada wanita itu. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dalam terjemahan Indonesia, ini kalimat seolah-olah kalimat mengagungkan. Wah, nabi. Padahal kalau kita lihat dari kalimat aslinya, dalam terjemahan The Message, kalimat bahasa Inggris, wanita ini menjawab dengan begitu sinis dan berkata, oh, so you are a prophet. Oh, jadi kamu seorang nabi. Makanya kamu bisa tahu tentang masa lalu hidup saya. Jadi sebetulnya kalimat ini adalah kalimat sensitif, kalimat self-defense yang dibangun, benteng langsung dibangun oleh wanita ini. Dia melihat ada seseorang yang mau masuk, menyentuh area sensitif di dalam hatinya. Dia langsung bikin tembok. Dia berkata, oh jadi kamu nabi. Lihat kalimat berikutnya. Ayat selanjutnya. Nenek moyang kami, tiba-tiba ini kalimat gak nyambung, saudara. Ini kalimat adalah kalimat self-defense. Kalimat mempertahankan diri. Karena dia tahu ada luka yang akan dibongkar. Dia mempertahankan dirinya. Dia menyatakan sebuah konflik baru. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Padahal Yesus gak ngomong loh. Yesus sama sekali tidak ngomong bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Wanita ini dengan self-defense-nya, dia membangun tembok. Dia mulai serang orang lain. Saudara, dalam perjalanan kehidupan saya belajar, saya memperhatikan human behavior. Saya memperhatikan saudara. Orang-orang waktu sesuatu topik itu menyentuh sesuatu yang sensitif buat dirinya, dia akan mengalihkan dengan topik baru dan dia akan menyerang balik lawan bicaranya. Apalagi orang ini dia baru kenal. Orang yang udah kenal lama pun dia bisa lawan balik, apalagi orang baru kenal. Ini human nature, ini manusia normal begini. Wanita ini langsung nembak balik. Dia langsung bikin konflik baru. Konflik yang sangat-sangat sensitif untuk semua orang Israel, termasuk orang Israel yang tidak tinggal di Samaria. Bicara mengenai di mana tempat menyembah yang benar. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, maksudnya Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Lihat, ayat 21 ini penting sekali. Jawab Yesus. Lihat, Yesus tidak masuk di dalam konflik yang dibangun oleh wanita ini. Yesus pandangannya jelas. Yesus jelas mau memperbaiki, mau memulihkan wanita ini. Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Yesus gak mau masuk di dalam konflik. Ini kan harusnya jawabannya di mana ya? Yerusalem atau Gunung Gerizim? Yesus gak jawab. Yesus langsung masuk ke dalam poin. Percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba. Bahwa kamu, bukan orang lain. Langsung ditunjuk. Kamu akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Yesus sedang bicara bahwa dirinya adalah Mesias. Wanita ini jelas dia masukin sebuah konflik tentang penyembahan. Tetapi Yesus tidak terlibat di dalam konflik. Yesus bahas tentang apa yang wanita ini butuhkan. Apa yang wanita ini butuhkan? Ayat 23. Selanjutnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar. Ini masih bicara konteksnya kamu. Kamu tuh kepada perempuan ini. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu. Lihat ya.
Wanita ini bukan wanita nggak tahu apa-apa. Wanita ini, sekalipun dalam tanda kutip kita tahu dia wanita berdosa, punya 5 suami, nggak puas juga, dia masih cari lagi kepuasan dari satu laki-laki lain. Tetapi ternyata wanita ini sangat paham betul tentang hal-hal supranatural, bahkan nubuatan-nubuatan dia tahu. Wanita ini kalau bisa saya katakan, wanita rohani. Dia tahu dia wanita rohani, tetapi hidupnya sedang bergelimang di dalam dosa, karena dia mencari kepuasan yang tidak pernah bisa dia temukan. Makanya dikatakan, aku tahu. Berarti perempuan ini tahu. Tahu apa? Bahwa Mesias akan datang. Saudara, hanya orang-orang yang betul-betul meneliti firman Tuhan, dia akan mengerti tentang ini. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi Yesus tahu, wanita ini rindu dipuaskan jiwanya, rohnya, untuk menyembah Allah. Tetapi dia tidak bisa terpuaskan. Rohnya kering, saudara. Slide berikutnya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Segala sesuatu ini sesuatu yang buruk tentang dirinya, kan? Laki-laki punya 5, yang sekarang tinggal kumpul kebo. Ini kan sesuatu yang buruk, saudara. Tetapi waktu Tuhan masuk, Tuhan menelanjangi. Lihat, mulai ada proses pemulihan hati, saudara. Wanita ini yang tadinya lihat awalnya dia langsung self-defense. Dia bangun tembok setinggi-tingginya. Dia serang balik Tuhan Yesus. Kali ini tiba-tiba waktu hatinya diisi, kekosongannya diisi tentang penyembahan yang benar. Tiba-tiba wanita ini langsung keluar dan dia menyaksikan. Di sana ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Dan ini ayat penting sekali, ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya, ayat 39 ya, kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Saksinya apa? Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini apa? Kalau saya boleh tegaskan, ini adalah dosa perempuan itu. Saudara, kabar sukacita. Waktu hari ini saudara mulai mungkin tersinggung karena ada sesuatu yang saudara sembunyikan rapat-rapat dan Tuhan mulai bongkar. Tuhan pengen itu dibersihkan. Tuhan pengen itu dibuka. Supaya apa? Supaya engkau tidak lagi cari kepuasan-kepuasan yang tidak akan pernah memuaskan Anda. Tetapi hari ini Tuhan akan memuaskan engkau straight to the point. Langsung ke dalam titik yang engkau butuhkan. Di mana kekosongan itu Tuhan akan isi. Apa kekosongan yang ada? Rohmu kosong, Tuhan akan penuhi. Slide berikutnya, saudara. Saya akan skip ini. Kita langsung masuk ke dalam poin. Slide berikutnya. Oke. Yang pertama, Yesus mengisi kekosongan dalam diri wanita ini apa? Bahasa kasih. Ya, dalam terjemahan The Message berkata gini, oh, so you are a prophet. Well, tell me this. Our ancestors worshipped God at this mountain, but you Jews insist that Jerusalem is the only place for worship, right? Yesus nggak mau pusing dengan konflik. Yesus tahu bahasa kasih perempuan ini, yaitu perkataan. Saudara, ada beberapa jenis bahasa kasih, slide berikutnya. Sebetulnya setiap pribadi kita ini punya minimal 5 bahasa kasih, dan biasanya ada 2 atau 3 yang menonjol, sisanya kurang menonjol. Yang pertama, mungkin saudara adalah tipe bahasa kasih adalah perkataan. Cirinya apa? Cirinya adalah engkau akan mudah untuk mendorong seseorang waktu engkau tahu bahwa orang itu butuh support. Engkau akan langsung mudah berkata-kata untuk mendorong dia. Ayo kamu pasti bisa. Ayo kamu pasti bisa. Begitupun sebaliknya. Dia akan merasa dikasihi. Waktu dia down, ada suami atau ada pasangan yang bisa bilang sama dia, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Perkataan. Berarti itu bahasa kasihnya perkataan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang punya bahasa kasihnya perkataan, dia pun akan menyerang orang lain. Pertama kali dengan perkataan. Wanita ini jelas bahasa kasih yang paling menonjol adalah perkataan. Maka dia langsung menyerang Yesus dengan perkataan. Tetapi Yesus pun membalas dengan perkataan yang lemah lembut. Sehingga perkataan itu, penerimaan itu, Yesus menerima dia. Yesus langsung ngomong tentang kamu tuh penyembah benar.
Saat kamu mau menyembah di dalam roh dan kebenaran, makanya Yesus bilang gini, hidup lu harus benar. Akan tiba waktunya. Penyembah-penyembah benar berarti penyembah-penyembah yang hidupnya benar. Berarti gini, hidup lu benerin. Waktu hidup lu dibenerin, hidup Anda dibenarin kepada perempuan ini, engkau akan menjadi penyembah yang benar. Engkau rindukan menyembah Allah. Makanya engkau berkata tentang penyembahan di sini atau di sana. Tetapi sebenarnya bukan soal tempatnya, tetapi soal hatimu. Soal kehidupanmu. Saudara, ibadah bukan bicara mengenai melalui Zoom, melalui onsite, melalui apapun. Ibadah yang sejati itu harusnya kita bangun setiap hari. Kita dengan Tuhan. Sebab kita adalah bait Allah. Sama dengan wanita ini, Yesus lagi bicara sama perempuan ini. Wanita, kalau kamu mau jadi penyembah, jadilah penyembah yang benar. Gak perlu pindah ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Dimanapun kamu ada, kamu bisa menjadi penyembah. Waktu kamu menjadi penyembah yang benar, yang punya hidup yang benar, dan menyembah di dalam kebenaran dan di dalam roh. Saudara, mungkin bahasa kasih adalah perkataan. Bahasa kasih kita adalah perkataan. Tuhan hari ini sedang mengatakan bahwa apapun masalahmu, apapun kekuranganmu, Tuhan tidak pernah menolak engkau. Mungkin kau begitu takut. Takut tidak diterima. Engkau punya yang namanya social anxiety disorder. Rasa takut yang berlebihan. Takut tidak diterima. Takut kalau kekuranganku ketahuan, nanti orang membenciku. Orang gak anggap aku lagi. Saudara, dengar hari ini, Yesus menerima kita apa adanya. Kalau engkau merasa takut akan penerimaan, kau datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong aku. Aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang menerima aku apa adanya. Dan saudara, carilah mentor, carilah orang-orang yang lebih rohani, yang mau mendengarkan engkau. Dan mulailah terbuka kepada orang yang kau dapat percaya. Hal apa yang kau takuti di dalam dirimu? Katakan. Sebab engkau simpan, engkau tidak akan pernah dipuaskan. Kekosongan di dalam dirimu akan selalu ada. Dan kau tidak akan pernah dipuaskan. Bahasa kasih berikutnya adalah sentuhan. Ya. Tentu sama tadi ya, kalau dia... Ada orang yang bahasa kasih sentuhan, dalam arti gini. Daripada diomongin, dia lebih baik ditepuk pundaknya. Dan rasanya begitu ditepuk pundaknya, itu rasanya sudah seperti menggantikan 1000 kata-kata. Dia merasa disupport. Ada yang bahasa kasihnya adalah hadiah. Bukan hadiah yang mahal-mahal. Pokoknya surprise gitu ya. Wah, kalau dikasih surprise walaupun mungkin nilainya nggak mahal. Mungkin cuma 20.000, 30.000. Tetapi waktu itu diberikan. Hadiah itu diberikan. Tiba-tiba dia berubah. Tiba-tiba dia merasa dikasihi. Dan biasanya itu juga bahasa kasih dia kepada orang lain. Cara dia memperlakukan orang lain adalah cara yang sama, dia ingin dikasihi. Juga ada bahasa kasih yang berikutnya, yang keempat adalah waktu yang berharga. Ya, saudara perlu untuk cek dirimu sendiri, apakah engkau bahasa kasih yang mana? Dan engkau juga perlu cek bahasa kasih suamimu. Apakah bahasa kasih suamimu itu yang mana? Harus tahu, saudara. Supaya waktu engkau berbuat kasih kepada suamimu, pada pasanganmu, itu sesuai dengan bahasa kasih mereka. Dan engkau pun harus mulai terbuka. Ibu-ibu harus mulai terbuka kepada suaminya. Tahu nggak, Pi? Tahu nggak bahwa saya tuh bahasa kasihnya yang ini loh. Saya tuh paling seneng loh kalau dikasih surprise, walaupun sedikit, walaupun kecil. Saya tuh seneng loh untuk diberi kata-kata yang mendatangkan encouragement. Itu harus dikatakan. Kalau nggak, ini kehidupan rumah tangga bisa bentur terus. Karena yang satu merasa saya udah kasihi istri saya, tetapi yang satu merasa tidak dikasih. Ada sebuah ilustrasi. Ini terjadi di ilustrasi pada zaman kuno, saudara ya. Ada seorang suami istri dari orang miskin, dia menikah sungguh-sungguh, mereka mengasihi, mereka saling sayang. Nah, suaminya dari masa masih miskin ini sering sekali kalau dia punya ikan gitu ya, tentu itu jadi makanan mewah. Kepala ikan itu selalu sama dia nggak dimakan, dia kasihkan sama istrinya. Itu dari zaman miskin, dari zaman nggak punya uang. Terus dibawa sampai akhirnya mereka berhasil dan jadi menteri. Suaminya jadi menteri, bikin acara mewah sekali di hadapan teman-temannya, di hadapan para pejabat. Dia undang istrinya, dia ambil makanan yang terbaik dari kokinya, kasih makanan terbaik. Begitu dibuka adalah ikan, dan kepala ikan diberikan kepada istrinya. Pada saat itu istrinya tiba-tiba menjerit, dan istrinya berkata gini, "Gak tahu diri kamu. Sudah kaya begini juga, masih kasih kepala ikan sama saya. Tahu nggak dari zaman miskin? Kita nggak punya apa-apa, kamu kasih kepala ikan. Aku paling benci kepala ikan."
suaminya colohok, saudara, bahasa Sundanya. Kaget, bengong. Padahal maksud hati mau kasih yang terbaik. Kenapa? Karena bahasa kasihnya nggak nyambung. Nggak pernah dikomunikasikan, nggak pernah dibicarakan. Istrinya harusnya ngomong, saya tuh nggak suka loh kepala ikan. Tetapi saking takutnya, gitu ya, pengen jaga perasaan suaminya, dia tutupi. Tetapi akhirnya satu titik dia nggak tahan, meledak. Suaminya karena nggak pernah dikasih tahu, suaminya pikir dia baik-baik saja, doyan kepala ikan. Karena dia justru suaminya tuh sengaja nggak makan kepala ikan karena itu yang paling dia doyan. Dia kasih buat istrinya. Kebayang nggak, saudara? Kasihan itu ikannya sebetulnya ya. Jadi kepalanya akhirnya tidak ada yang makan. Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi. Kalau bahasa kasih kita tidak tepat, akhirnya komunikasi jadi putus. Cepat, saudara ya, waktu saya sudah habis. Berikutnya adalah bahasa kasih adalah melayani. Melayani itu artinya, ini saya salah satunya ini, saudara ya. Saya tuh pulang dari kantor, saya nggak perlu istri saya muji saya, nggak perlu. Cukup segelas air putih. Waktu saya pulang dari kantor, dia kasih. Itu sudah sangat menandakan bahwa dia sangat mengasihi saya. Dan itu buat saya cocok bahasa kasihnya. Nah, saudara, sebetulnya bahasa kasih kalau ketemu, kliknya, itu akan mudah. Ya, waktu bahasa kasihnya sampai, saya yakin dompetnya juga, seluruh isinya, asetnya, itu semua dikasih buat saudara, gitu saudara ya. Jangan takut, gak usah minta-minta, semua dikasih. Tapi bahasa kasihnya dulu harus dipenuhi. Sebaliknya, saudara pun perlu untuk bahasa kasihnya dipenuhi, supaya kehidupan rumah tangga lebih harmonis. Slide berikutnya, cepat saja. Yesus mengisi kekosongan dalam diri wanita ini apa? Haus akan hal rohani. Ya, tadi sudah saya bahas bahwa wanita ini bukan nggak tahu tentang nubuatan, wanita ini tahu dan dia sebetulnya rindu dipuaskan yaitu rohaninya. Saudara, hari-hari ini kita harus banyak perhatikan tentang kehidupan rohani kita. Jangan terus memperhatikan kehidupan jasmani. Saya tahu kehidupan di kota-kota besar itu keras, berusaha untuk lebih, dan lebih. Tetapi di satu titik, saya melayani seorang pasangan suami istri, masih muda, berusia 30-an, ribut besar. Saya gali. Masalahnya adalah satu, tekanan. Terlalu banyak tekanan karena dia merasa bahwa saya harus. Sehingga akhirnya tidak lagi bisa menikmati berkat Tuhan. Sampai akhirnya tekanan demi tekanan itu menghantui hidup pasangan ini. Dan sehingga sepertinya hidupnya itu tidak pernah enough, tidak pernah cukup. Apa yang terjadi? Kehidupan harmonis dalam rumah tangga ini menjadi hancur. Mari, saudara, kita perlu mengerti bahwa bukan cuma hal-hal jasmani yang harus dipenuhi, tetapi juga kita harus punya yang namanya hal-hal rohani. Kita harus punya namanya sabat, di mana kita memperhatikan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mengingat tentang Tuhan pada saat kita sabat. Ini perlu ada. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berkeluarga, harus ada sabat. Sabat artinya berhenti dari segala kegiatan, kesibukan untuk mengingat Tuhan. Apapun yang kita kerjakan selama sabat, mungkin itu liburan, mancing, hobi, tetapi semuanya itu kita sedang mengingat tentang Tuhan. Berikutnya, saudara. Slide berikutnya. Nah ini, berhentilah mengejar hal-hal jasmani semata. Mulailah isi juga rohanimu. Slide berikutnya secara cepat, saudara. Yang ketiga adalah pertobatan. Yesus mengisi kekosongan dalam diri wanita ini adalah pertobatan. Saudara, kalau kita lihat jelas wanita ini adalah wanita yang gak beres. Dia pun tahu bahwa dia gak beres. Makanya dia gak mau ketemu sama perempuan lain. Tetapi waktu pertobatan itu terjadi. Apa yang terjadi berikutnya? Wanita ini tiba-tiba menjadi pulih dari ketakutan-ketakutannya. Dia yang begitu introvert, tiba-tiba menjadi orang yang sangat extrovert. Dia yang gak mau ketemu orang, tiba-tiba dia ngomong ke banyak orang tentang kekurangan dirinya. Saudara, menurut tradisi Yahudi Ortodoks, saudara ya, wanita ini menjadi penginjil wanita pertama. Karena perkataan dia, penginjilan dia, itu membawa banyak orang terima Yesus. Dan wanita ini, buat orang-orang Katolik, ini dijadikan salah satu saint, orang kudus gitu ya. Seperti Santa Maria, ya, Mama Yesus. Ini pun dijadikan salah satu santa atau saint, orang kudus buat orang Katolik. Kenapa? Jangan lihat tradisinya, tetapi lihat bahwa saat seseorang dipulihkan, pertobatan terjadi, hidupnya akan menjadi saksi, dan hidupnya akan menjadi efektif buat kerajaan Allah.
Saya rindu, saya berdoa, setiap kita, waktu pertobatan itu terjadi, lihat Tuhan bekerja maksimal melalui kehidupan kita, untuk hidup kita boleh jadi berkat buat nama Tuhan dimuliakan. Saya selesai, izinkan saya berdoa untuk menutup firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman, mengajar, menegur, mengingatkan kami. Tapi kami percaya Tuhan, hal-hal yang kami boleh terima pada siang hari ini bukan cuma jadi sebuah ilmu pengetahuan, knowledge, bukan cuma sekedar pewahyuan, tetapi ini bisa menjadi kami praktekkan. Perubahan itu terjadi. Tuhan, kami belajar tentang bahasa kasih hari ini. Kami mau Tuhan, kami mengenali diri kami dari bahasa kasih kami, dan kami juga mau belajar mengenali pasangan kami dari bahasa kasih mereka. Sehingga kami boleh berkomunikasi dengan kasih yang tepat. Sehingga terpancarlah kasih Kristus untuk setiap rumah tangga. Kehidupan suami istri, mungkin juga ada yang mencari pasangan hidup. Tuhan persiapkan. Terima kasih Tuhan untuk para wanita Allah yang dengan setia mencari kebenaran firman Tuhan, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Biar hari ini juga mereka boleh menemukan Engkau. Tuhan, pulihkan setiap hubungan suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Semua hubungan yang rusak, Tuhan, kiranya kasih dari tempat yang maha tinggi tercurah untuk semua anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami minta kuasa-Mu Tuhan dicurahkan untuk setiap para wanita Allah. Sehingga kemanapun mereka melangkahkan kaki, ada mujizat terjadi. Kemanapun mereka berkata-kata, kalimat mereka meneduhkan, kalimat mereka menyembuhkan hati yang terluka. Kemanapun mereka berjalan, ada embun sorga Tuhan menyertai, anugerah yang besar boleh menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit, pulihkan mereka, bebaskan yang terikat, dan berikan kekuatan bagi mereka yang sudah mulai letih, lesu, berbeban berat. Tuhan, mereka yang mungkin bergumul untuk pertobatan bagi pasangannya. Tuhan, biar saat ini Tuhan kuatkan mereka, teguhkan hati mereka. Dan kami percaya Tuhan, satu orang benar di dalam keluarga, maka seluruh isi rumah akan diselamatkan. Karena orang benar itu akan menjadi saksi bagi rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, berkati apapun yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya, saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Haleluya. Kita semua diberkati, amin saudara. Yes. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Stefanus Yordan untuk pelayanannya hari ini, untuk waktunya, dan untuk firman Tuhan yang luar biasa memberkati setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan seluruh keluarga besar. Haleluya. Dan sebelum kita menutup ibadah, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengumuman untuk sepekan ke depan, saudara. Yang pertama, saudara bisa lihat di layar saudara, ITM atau ibadah tengah minggu pada tanggal 22 Juni akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pramono Limanto, dan Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya melalui Zoom. Dan akan dimulai jam 8 ya Pak Tim ya. Dan untuk Sunday Service tanggal 26 Juni kita juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pramono Limanto, dan ibadah ini juga akan ditayangkan melalui live streaming di YouTube channel kita di City of Love Church, dan akan diadakan pada jam 10. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk datang secara onsite, Bapak Ibu Saudara bisa langsung datang ke Gedung Sampurna Strategic Square, North Tower lantai 3 Saudara. Jadi tidak perlu booking lagi melalui aplikasi, saudara bisa langsung datang saja. Baik, setelah itu untuk Woman of Love seperti luar biasanya minggu depan Saudara tanggal 28 Juni kita akan dilayani oleh Evangelis Eli Kurniawati, dan kita akan mengikutinya, saudara bisa mengikutinya melalui Zoom pada jam 11 pagi. Baik, itu saja pengumuman hari ini. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi siang hari ini. Sama-sama kita naikkan pujian ini. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you.
soy bagi Tuhan Yesus. Atas nama Women of Love, kami mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Stefanus Yordan, buat pelayanan dan juga pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan Yesus menyertai pelayanan Bapak dan sekeluarga dan juga semua yang dipercayakan Tuhan buat berhasil. Tuhan menyertai Bapak selalu. Nah, para wanita Tuhan, mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua yang permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus menyertai semua wanita Tuhan dan sekali lagi terima kasih Pak Stefanus.